Halo sobat, selamat datang kembali di channel Alutsista Nusantara. Bagaimana jadinya jika langit Indonesia tiba-tiba menjadi lokasi uji terbang salah satu jet tempur paling misterius dan paling ditakuti milik Rusia? Bayangkan sebuah pesawat siluman generasi kelima yang selama ini hanya terlihat di pameran militer internasional kini terbang dan diuji coba langsung oleh pilot Indonesia. Kabar seperti ini tentu langsung menghebohkan kawasan Asia Tenggara. Namun pertanyaannya, benarkah Indonesia sedang menuju era baru kekuatan udara? Ataukah ini hanya bagian dari demonstrasi teknologi semata? Sebelum kita membahas lebih jauh, ada satu hal yang perlu dipahami. Informasi ini sudah resmi diumumkan oleh pemerintah Indonesia akan membeli Su-57. Bagaimana jika pesawat tempur Su-57 ini dibeli Indonesia? Jet tempur Su-57 merupakan generasi kelima yang dikembangkan Rusia untuk menghadapi peperangan modern. Pesawat ini dirancang dengan teknologi siluman yang membuatnya lebih sulit dideteksi radar lawan dibandingkan jet tempur konvensional. Namun, keunggulan Su-57 tidak hanya terletak pada desainnya. Pesawat ini juga dibekali radar modern, sensor yang mampu mendeteksi berbagai ancaman dari jarak jauh, serta kemampuan manuver ekstrem yang menjadi ciri khas pesawat tempur Rusia. Salah satu hal yang paling menarik adalah kemampuannya membawa persenjataan di dalam badan pesawat. Dengan cara ini, jejak radar dapat dikurangi sehingga efektivitas teknologi silumannya tetap terjaga saat menjalankan misi tempur. Selain itu, Su-57 diklaim mampu terbang dengan kecepatan sangat tinggi dalam waktu lama tanpa harus terus-menerus menggunakan afterburner. Kemampuan ini dikenal sebagai super cruise dan menjadi salah satu fitur yang biasanya hanya dimiliki jet tempur kelas atas. Lalu, mengapa pesawat seperti ini menarik perhatian Indonesia? Indonesia memiliki wilayah udara yang sangat luas membentang dari Sabang hingga Merauke, serta berada di kawasan yang semakin strategis dalam persaingan geopolitik dunia. Karena itu, Indonesia membutuhkan teknologi yang mampu meningkatkan kemampuan pengawasan, pertahanan, dan daya tangkal. Yang lebih penting adalah pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman terhadap teknologi tempur generasi terbaru yang dapat menjadi referensi dalam menentukan arah modernisasi TNI AU di masa depan. Jet tempur generasi kelima membutuhkan sistem pendukung yang kompleks, mulai dari fasilitas pemeliharaan khusus, pelatihan pilot dan teknisi yang panjang hingga biaya operasional yang sangat tinggi. Karena itu, keputusan untuk mengoperasikan pesawat semacam ini tidak pernah hanya soal kemampuan tempurnya saja. Indonesia juga memiliki kebijakan penting dalam pengadaan alutsista, yaitu mendorong kerjasama industri dan transfer teknologi, agar kemampuan industri pertahanan dalam negeri ikut berkembang. Karena itulah ketika berbicara mengenai Su-57, pertanyaannya bukan hanya apakah pesawat ini hebat. Hampir semua pengamat sepakat bahwa Su-57 merupakan salah satu jet tempur paling canggih yang pernah dibuat Rusia. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah pesawat tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan, strategi, dan kemampuan Indonesia dalam jangka panjang? Yang jelas, setiap kesempatan untuk mempelajari teknologi tempur generasi terbaru merupakan hal yang sangat berharga bagi Indonesia. Menurut kalian, jika Indonesia memiliki kesempatan membeli Su-57, apakah itu akan menjadi langkah yang tepat bagi TNI Angkatan Udara? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali di video-video pembahasan alutsista Indonesia selanjutnya.